Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan sesi Kefalur Rahman dan rekan saya Fajayaksa akan mempresentasikan materi kami yang tema kurikulum berbasis Qur'ani. Istilah kurikulum berbasis Al-Quran atau KBQ pertama kali diperkenalkan oleh penyusun buku kurikulum berbasis kompetensi, yaitu oleh Prof. Dr. E. Mulyasa MPD pada suatu pertemuan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati atau IAIN SGD Bandung sekitar awal Maret 2003. Menurut Prof. Mulyasa, KBQ menjadi sangat penting bagi pendidikan pada kondisi bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang carut-marutnya. Dengan diberlakukannya konsep KBQ, diharapkan terciptanya suasana Islami di kampus-kampus yang notabene melahirkan generasi penerus bangsa melalui lembaga pendidikan yang bernuansa Islam. Itu kenapa manusia yang utuh atau kafah. Kurikulum berbasis Qur'ani adalah sebuah kurikulum yang tidak memisahkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Kurikulum berbasis Qur'ani merupakan sebuah kurikulum yang menanamkan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam sebuah pendidikan. Menurut Nasution, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kurikulum yang berarti bahan pengajar. Ada pula yang mengatakan kata tersebut berasal dari bahasa Perancis yang berarti berlari. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum biasa dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Jika hal ini dikaitkan dengan pendidikan, manhaj atau kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Lembaga pendidikan Islam harus ditata kembali sehingga program-program pendidikannya dapat berorientasi pada pencapaian dan penguasaan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus mempunyai sifat yang pertama multiprogram dan multistrata pada tujuan perspektif dan kebutuhan deskriptif. Yang kedua atau B, setiap program disusun dengan menggunakan prinsip pemanduan kompetitif, kognitif, efektif, dan akhlak. Terus kemudian yang terakhir, diversifikasi program ditata sesuai dengan kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat yang dapat berorientasi pada penampilan perilaku anak didik itu sendiri yang mempunyai rasa tanggung jawab. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan kepercayaan dalam pemikiran generasi muda, penguatan tauhid, peningkatan kualitas akhlak, serta untuk memperoleh pengetahuan secara berkelompok. Mengulang-ulang membaca ayat Al-Quran menimbulkan penafsiran baru, pengembangan gagasan, dan menambah kesucian jiwa serta kesejahteraan batin. Berulang-ulang membaca alam raya membuka tabir rahasianya dan memperluas wawasan serta menambah kesejahteraan lahir. Ayat Al-Quran yang kita baca dewasa ini tak sedikit pun berbeda dengan ayat Al-Quran yang dibaca Rasul dan generasi terdahulu. Alam raya pun demikian, namun pemahaman penemuan rahasianya serta limpahan kesejahteraannya terus berkembang. Dan itulah pesan yang terkandung dalam Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Di atas kemurahannya lah kesejahteraan demi kesejahteraan tercapai oleh manusia. Kita juga sekaligus merupakan bahan pendidikan itu sendiri. Mungkin tak ada satu kurikulum pendidikan di dunia yang tidak mencantumkan membaca sebagai materinya. Bahkan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dengan berbagai variasinya. Menurut Al-Syaibani, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu adalah mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal seperti tujuan dan kandungan, kaedah, alat, dan tekniknya. Memperluas perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan, serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan dan
pada kandungannya yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis baik yang bersifat akli maupun nakli, tetapi juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, teknik pertukangan, serta bahasa asing dan lain-lain. Mewujudkan tujuan pendidikan Islam seperti di atas, maka kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Oleh sebab itu, dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, kita dituntut terus menggali nilai-nilai dan petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian PPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.